Kristen sebenarnya itu ajaran Dewa Mitras, evolusi dari ajaran Dewa Mitras, dilengkapi dulu ajaran Dewa Mitras atau Mitraik Roma, ya tahun 4 sebelum Masehi, populer di tahun itu tidak boleh perempuan masuk di gereja, hanya laki-laki. Tapi datangnya Kristen dibaharui ini, Katolik baharui ini, ya Katolik baharui, jadi perempuan juga bisa masuk. Jadi gereja itu Bang, bukan hanya ada pada Kristen, tidak. Gereja itu sudah ada sebelum Masehi. Gereja itu rumah ibadah kelompok Mitras atau sekte Mitras, nyembah Dewa Matahari. Jadi nama rumah ibadahnya namanya gereja. Sudah ada itu Bang, sudah ada. 600 tahun sebelum Masehi sudah ada. Tapi baru populer di Roma tahun 4 sebelum Masehi. Nanti Bang Dalbo tampilkan, ada datanya itu di Bang Dalbo. Jadi kawan-kawan, gereja itu adalah rumah tempat sembahyang agama Mitras, penyembah matahari. Makanya Yesus dikatakan apa? Terang dunia, toh. Terang dunia itu maksudnya matahari, Bang, bukan terang surga, matahari. Nah, mereka memang penyembah dewa Mitras. Dulu orang-orang Katolik Bang, kalau bangun gereja tuh semuanya itu menghadap ke timur, Apa maksudnya? Ketika pagi-pagi mereka buka itu pintu gereja, itu sinar matahari masuk semua, menyinari patung-patung di dalam, mulai dari patung Maria, patung Yesus dan segala macam. Ya. Jadi ketika mereka buka, kenapa mereka menghadap ke timur gerejanya sengaja? Pas dibuka pintu gereja itu masuk semua sinar itu, menyinari patung-patung segala macam itu. Memang mereka ini agama penyembah Dewa Matahari, hanya berevolusi menjadi Kristen dengan mengadopsi banyak ajaran-ajaran dewa-dewa. Krishna diadopsi, kan begitu kawan-kawan. Dewa Hindu itu, dewa Hindustan, lembah Hindustan itu Krishna, tapi diadopsi juga oleh Roma karena pernah dijajah oleh Roma. Itu aja poinnya. Jadi memang murni mereka ajaran pagan, kawan-kawannya. Gimana ditampilkan enggak? Oh iya, silakan Bang Dalbo tampilkan, sampaikan aja datanya. Tambah 100 ya? Tambah 100 ya? Tambah 100. Tambah kopi buat Bang Dalbo yang di sebelah, ya, di sebelah. Tunggu dulu. Kita tampilkan ya. Oten pegangannya, jangan ngocok di bawah ya. Ya. Kita tampilkan ya. Yuk. Ya, tampilkan Kita datanya. tampilkan yuk. Oten. Nangis kalau ditampilkan itu, nangis. Aduh. Gimana di bawah nih? Kita tampilkan nggak nih? Tunggu dulu. Dan di bawah. Nah, coba ketik di bawah, tampilkan Bang Dalbo. Ya, tampilkan. Oh, Anda ini. Otengnya di bawah. Tampil ya. Di sini banyak. Di sini banyak. Tampilkan banyak. Ya, satu mawar satu orang. Tuh, satu mawar satu orang. Ada ini kali 2. Oke, kita tampilkan. Nah, jadi sebelum kita terlalu jauh, inilah yang dikatakan Aten, matahari kan? Ini, bisa ini kalau tambah 100 ini bisa terbuka lagi nih. Buram, tolong. Ini dikatakan Aten, cakram matahari. Diadopsi di Yunani menjadi Halo. Mereka mengubahnya menjadi Olo, adalah dewa Molok. Seakan-akan lemparkan itu kepada nama Tuhan kita, padahal Tuhannya si Cuplis ini. Ya, oke, kita lanjut. Poin yang pertama. Jelas nggak Bang Goto? Di sini agak kabur Bang, ya. Ini jelas ya? Nah, jelas. Mitra lahir pada tanggal 25 Desember dari seorang perawan. Oten bisa bantai ini kalau mampu kalian tunjukkan datanya Yesus lahir 25 Desember. Dan kedua, Mitra adalah seorang pengajar keliling dan sering menunjukkan mujizatnya. Dan yang ketiga, dia punya 12 berapa anak-anak? Dia mempunyai 12 pengikut atau murid. Dan keempat, dia mengorbankan dirinya.
untuk perdamaian dunia. Dan kelima, dia pernah mati dan dikuburkan, namun pada hari ketiga bangkit dari kematian. Mitra menjanjikan kehidupan kekal bagi pengikutnya. Dan keenam, dia dijuluki gembala yang baik, sang jalan kebenaran dan hidup. Ini tadi yang disampaikan Bang Koto ya. Dan ketujuh, hari sucinya adalah hari Minggu, di mana para pengikutnya mengadakan ritual untuknya. Hari Minggu, karena agama Samawi itu kalau Yudaism atau Nabi Isa alaihissalam itu Sabtu Sabat. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garisnya dari Nabi Ismail alaihissalam itu hari Jumat. Nah, mereka hari Minggu. Dan kedelapan, Gereja adalah sebuah struktur organisasi penerus lembaga keagamaan mitras. Jadi gereja ini gereja mitras. Nah, lanjut lagi Bang Koto. Betul ya. Betul saya bilang kawan-kawan ya. Betul ya, bahwa gereja itu struktur keagamaan mitras. Ini hanya evolusi saja. Kristen itu hanya meneruskan saja agama mitras, penyembah matahari. Makanya dikatakan terang dunia. Apakah terang dunia? Matahari, emang ada yang lain? Marah di bawah, ngamuk kok di bawah. Jangan ngamuk Bang, ini kenyataan Bang. Itu kenyataan. Jangan ngamuk Bang. Ini kenyataan. Anda mau tolak mati-matian, ini kan data. Data, betul. Data. Nah, urusan Anda ini carikan data-data literasi mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Itu PR Anda. Lanjut Bang Koto. Jadi semua di Bible Anda itu Bang, semuanya mengadopsi cerita Dewa Mitras, dicampur dengan dewa-dewa lain seperti Horus, ya, air menjadi anggur, dan masih banyak lagi. Yang jelas poin perjalanan Yosua Mesia dalam Bible Anda itu semuanya mengadopsi Dewa Mitras. Agama Mitras kawan-kawan itu sudah ada 600 tahun sebelum Masehi, tapi baru populer di Roma di abad keempat sebelum Masehi. Nah, ini Kristen memodifikasi, merubah Katolik merubahnya. Jadi tadinya Mitras itu hanya untuk pejabat Roma, kalangan Roma, dan hanya laki-laki kawan-kawannya. Tapi setelah ada Katolik ya, Clement of Rome, ini dirubah kawan-kawan, perempuan juga bisa masuk ke dalam gereja. Padahal gereja itu adalah tempat penyembahan agama Mitras. Jadi gereja itu bukan ada pas Kristen, bukan, sebelum Masehi gereja sudah ada, dan itu tempat kuil ibadah para penyembah dewa matahari. Nah, ini yang mereka teruskan. Ini yang disembunyikan berabad-abad ke dalam budaya Kristen. Hanya tidak ada studi semiotik dalam budaya Kristen. Karena kalau ada studi semiotik, bubar gereja, pindah semua ke Islam, tak jamin oleh kenal Islam. Nah, itu poinnya di situ, kawan-kawan ya. Poinnya di situ, kawan-kawan. Jadi mereka ini agama penyembah dewa matahari yang berevolusi menjadi agama penyembah Tuhan. Padahal mereka agama Mitras. Ya, semua tadi 12 data yang disampaikan Bang Dalbo semuanya diadopsi. Ada semua dalam Bible ceritanya. Mitras punya 12 pengikut, bisa melakukan mujizat. Ya, lahir 25 Desember. Ini ya yang diadopsi budaya Kristen. Itu kalau kalian paham ya, kalau kalian belajar baik sejarahnya. Jadi kita mau bilang apa ya? Makanya saya pindah ke Islam karena saya meneliti sejarah panjang agama Mitras, agama Galia ya. Orang-orang Galia dengan pendetanya bernama Druid. Saya belajar sejarah Roma, saya pindah ke Islam. Jadi sebenarnya saya lebih banyak belajar sejarah. Masalahnya Oten di bawah ngamuk-ngamuk loh. Ya, ngamuk-ngamuk. Di sini juga ngamuk-ngamuk Bang. Sini juga ngamuk-ngamuk sini. Ngamuk-ngamuk juga di sini. Kalian di bawah Oten berpelukan aja. Kalian di bawah berpelukan aja karena kalian mau naik, mau bantah apa kami di sini? Paling kalian bantai ini menjadi setan. Kalian akan jadi setan kalau naik di sini karena nggak punya data. Kami ini sumberkan dari data, ya, sumbernya data, bukan congor-congor. Nah, Dalbo ini kalau saya berhadapan orang yang punya ilmu sejarah, saya juga bisa bahas sejarah. Iya, betul. Ya, lanjut Bang Koto. Hotelnya di bawah ini salto-salto semua di bawah. Sabar ya Bang, sabar ya.
Sabar ya. Jadi saya ulang ya. Jadi Yesus, etimologi kata Yesus itu berasal dari kata Lisus. Nah, orang Roma menyebut dengan Yesus. Anda tahu dari mana ini etimologi kata Yesus? Ini nama dewa matahari, pendeta-pendeta Druid, kelompok Galia, orang-orang Celtic yang diadopsi dari ajaran Persia kuno, dewa Mitras. Jadi selesai bahwa kalian itu menyembah dewa matahari. Karena Yesus itu adalah nama dewa matahari. Bangsa Celtic. Selesai ya kawan-kawannya. Jadi kalian penyembah matahari, makanya dijuluki terang dunia. Sekali lagi, kenapa tidak ada studi semiotik? Karena kalau ada bubar gereja, bubar tuh mahasiswa pindah semua. Coba ada yang berani sekolah teologi membahas simbol-simbol Kristen? Tidak ada. Kalau dibahas bubar itu mahasiswa pindah agama semua. Sama dengan saya, ketika saya meneliti itu, ya saya pindah Islam. Saya pikir ngapain saya sudah tahu itu rahasianya? Ngapain saya pindah? Ngapain saya tidak pindah? Saya pasti pindah. Saya hijrah ke Islam. Ngapain saya bertahan di situ? Kan begitu. Ngapain saya bertahan? Saya tahu rahasianya. Kecuali kalau saya belum tahu, tapi saya tahu semua rahasianya. Nah, begitu kawan-kawan, ya. Nah, makanya kalau buku saya sudah terbit, semua data. Rahasia yang disembunyikan itu ada. Saya tampilkan lagi data. Ya, silakan. Oten pegangannya. Pegangannya. Ya, pegangan. Ini tadi yang pertama, ini kedua. Tadi buku-buku sudah kita tampilkan. Jadi ini suara saya jelas nggak? Ya, jelas Bang. Sejarah pagan Yunani adalah sejarah kepercayaan dan praktik keagamaan masyarakat Yunani kuno. Sebelum agama Kristen menjadi agama. Sebelum agama Kristen menjadi agama, dominan istilah pagan sendiri berasal dari bahasa Latin. Paganus. Paganus. Yang kemudian digunakan oleh orang Yunani Kristen. Digunakan oleh orang Kristen untuk menyebut memeluk agama-agama tradisional non-Kristen. Paham ya? Paham ya? Jadi kalian ini bersumber dari di sini, saudara-saudari yang terkasih. Makanya bahasa kitab kalian itu bahasa Yunani. Ya, kan saya Yunani kuno sebelum agama Kristen menjadi agama, berarti Kristen ini pernah bukan agama. Iya, betul. Menjadi agama Kristen. Dominan istilah pagan sendiri berasal dari bahasa Latin paganus, yang kemudian digunakan oleh orang-orang Kristen. Ya, lanjut lagi. Betul lah ya. Betul ya. Tidak salah ya, betul ya. Nah, makanya beberapa profesor mereka katakan Bible itu hoax. Kenapa? Karena ceritanya tidak sama dengan abad pertama. Sering saya sebut namanya Thomas Paine dalam bukunya The Act of Reason, ya, Robert M. Price dalam bukunya The Construction of Jesus, ya, remote. Saya pakai kacamata hitam dulu ya. Sedih aku lihat Oten. Mau nangis saya rasa. Ya. Sedih aku. Kenapa mereka katakan Bible itu hoax? Kenapa? Karena hanya memanipulasi tokoh-tokoh Yahudi, mengasimilasi paksa budaya Yahudi, diambil nama tokoh-tokohnya, dirubah ceritanya. Begitu. Jadi sebenarnya yang mereka ceritakan ini budaya Dewa Matahari. Kenapa tadi sampaikan datanya itu? Dewa Matahari diadopsi oleh orang Galia, Celtic. Ketika mereka menginvasi Balkan, masuk di Anatolia Tengah Turki, disinilah pusat kehancuran itu. Disinilah pusat kehancuran itu. Mereka membawa masuk budaya mereka, Dewa Mitras mereka itu. Akhirnya dirubah jadi Kristen, dirubah oleh Katolik, oleh Clement of Rome itu. Dirubah, makanya semua kelompok-kelompok ya yang anti dengan ajaran Dewa Matahari, Ebionik, Basilideas, ya, Marcion, di bumi hanguskan semua sama Roma, karena Roma itu meneruskan agama Dewa Matahari, ya, merubah itu. Yang jelas poinnya gampang aja poinnya, satu-satunya rumah ibadah yang disebut gereja itu hanya rumah ibadah kelompok Mitras, sekte Mitras, penyembah Dewa Matahari. Mereka memakai nama gereja.
Berarti mereka hanya meneruskan. Gereja itu bukan ada di zaman Kristen, gereja sudah ada sebelum Masehi. Kuil Dewa Mitras, begitu kawan. Mereka ini penyembah Dewa Mitras, makanya ada istilah terang dunia segala macam tuh. Apa terang dunia? Matahari. Hari Minggu apa hari Minggu? Sunday. Sunday itu hari matahari. Makanya Katolik kalau bangun gereja itu semuanya menghadap ke timur. Sudah saya jelaskan berkali-kali. Ketika mereka buka pintu gereja, masuk itu sinar matahari menerangi patung-patung di dalam. Kecelakaannya Protestan juga lahir dari Katolik, menggunakan kitab Katolik, sama aja. Betul nggak Bang Dalung? Sama aja. Sama aja. Kan begitu. Jadi yang benar itu hanya Islam, bro. Makanya Robert F. Schneider dalam bukunya Was Jesus a Muslim, dia katakan apa? Sesungguhnya Yosua Mesia itu orang Islam, kaum Muslim, bukan Kristen. Menurut beliau Yesus tidak kenal Kristen, Yosua Mesia tidak kenal Kristen. Kristen itu murni ajaran pagan, hanya evolusi ajaran pagan saja Kristen itu. Bukan saya yang bilang loh, saya hanya meneliti ulang. Ini deretan profesor-profesor Kristen sendiri yang mengatakan itu. Lebih parah lagi tuh kalau Anda baca Leviathan ya, Thomas Hobbes tuh. Anda baca Richard Simon tuh, The Critic Historical tuh, Old Testament tuh. Banyak Robert W. Feng, banyak The Five Gospel. Ya itu profesor Kristen semua, Barbara Tering, Elizabeth Clara Prophet tuh. Jadi kalian ini agama Mitras kawan. Mitras yang dimodifikasi. Ya, sementara tokohnya Dewa Mitras diambil full ceritanya dalam Bible Anda. Semuanya cerita Dewa Mitras dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan ada lebih parah lagi. Kenapa? Mengadopsi karya yang sudah 800 tahun sebelum Masehi. Lihat Homer itu, Odyssey. Diadopsi juga masih. Apa kisahnya yang diadopsi? Ketika Yesus itu terbaring di perahu, meredakan badai. Itu kan kisah-kisah dari situ semua. Diambil itu. Jadi gabung-gabung jadi satu, diringkaskan dalam satu buku. Jadi murni ajaran pagan. Kita bisa buktikan ratusan bahkan ribuan data kita bisa dapat tentu itu. Yang disembunyikan dalam makanya dalam buku saya nanti diulas sebagian itu ya. Karena kalau diulas semua dulu biar berapa lembar halaman itu, ratus halaman tidak selesai. Ya sebagiannya kita ulas ya. Jadi begitu kawan-kawan. Makanya Islam itu benar. Kenapa ada surat Al-Fatihah? Maksudnya supaya kami tidak mengikuti jalan yang dimurkai. Apa jalan yang dimurkai? Yahudi. Apa jalan yang sesat? Ya Kristen. Ya kana budu wa ya kana nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami tidak bisa mengikuti jalan yang dimurkai oleh Tuhan. Kami tidak bisa mengikuti jalan yang sesat. Kenapa? Karena memang kalian menyembah tiga Tuhan. Laka kafaral sinaqulu innallaha salisu salaza. Ada pesannya wa min ilahin illa illahu wahid. Islam pesan begitu. Telah kafir, sungguh kafirlah orang yang berkata Allah adalah salah satunya dari ketiga. Ya, padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Hanya Tuhan Maha Esa yang patut disembah. Surat Al-Maidah 73. Jelas. Kami jelas selesai kami Islam. Tidak boleh kami menuhankan manusia, selesai. Gitu. Satu Tuhan kami lah. Kalian ini budaya pagan, bayangkan. Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu ajaran Sabellius, Tertullianus, Nestorius dan yang lain, Athanasius dan yang lain. Tokoh-tokoh yang berasal dari penyembah-penyembah pagan, penyembah-penyembah berhala. Begitu. Islam melestarikan. Ada di bawah Bang Gotogo yang imannya oten. Enggak, paling oteng yang digoyang-goyangkan anunya itu. Ya, ucap. Onten ngocok aja kalian ini. Kamu belajar sih kalian ini. Betul, nggak mau baca. Mereka nggak mau belajar. Mana ini ya. Goyang-goyang. Sekali lagi contohnya. Semua kisah Dewa Mitras diadopsi oleh Bible Anda, semuanya dari A sampai Z semuanya, dan ditambah kisah-kisah lain seperti kisah Dewa Horus merubah air menjadi anggur, kisah meredakan badai itu kisah Homer itu, perang Odyssey itu ya. Jadi itu hanya kisah-kisah yang diambil sebagai domplengan saja, tutup itu. Nah, makanya orang Yahudi itu dalam Gitin 57a Anda baca sendiri tuh di situ. Gitin 43a, Gitin 57a, Talmud Yahudi. Ya. Sebenarnya tidak ada kisah-kisah itu. Itu hanya kisah-kisah Dewa Mitras. Kali dua. Gereja
itu rumah sembayang agama penyembah Dewa Mitras. Kristen itu hanya meneruskan saja. Gereja sudah ada sebelum Masehi, bahkan 600 tahun sebelum Masehi gereja sudah ada. 4 Masehi baru dikenal di Roma, dan inilah yang dipakai oleh orang-orang Kristen awal, gereja itu. Ya, begitu kawan-kawannya, selesai ya. Jadi mereka ini kita bisa buktikan mereka adalah paganisme, bukan ajaran Hanif, bukan ajaran para nabi. Ya, bukan ajaran yang bersandar diri kepada Allah, karena mereka punya banyak Tuhan. Makanya mereka tidak punya kiblat. Orang Yahudi dulu banget lah ya. Islam 270 ini tap layar teman-temannya, tap layar, kencangkan dulu tap layarnya ya. Lanjut Lopores, tap layar teman-temannya. Di sini 310 ya, 310 penonton, tap layar, kencangkan kawan-kawan. Absen yang belum absen, sekali lagi kawan-kawannya, Islam sudah benar karena Islam meneruskan tradisi para nabi. Saya berkali-kali katakan ada dua pandangan holistik ya, ajaran Tuhan dan ajaran iblis. Ajaran Tuhan ya, pengorbanan darah manusia diganti dengan darah hewan, itu ajaran Tuhan. Ajaran iblis, pengorbanan darah hewan diganti darah manusia, itu ajaran iblis. Jelas sejarahnya dari pendeta Druid, dari Baal Paras, Antokia, tengah Turki. Jadi pengorbanan hewan diganti pengorbanan manusia, itu ajaran iblis. Ajaran dewa Baal Paras dari Antokia, Turki, ajaran dari pendeta-pendeta Druid yang menyembah dewa yang bernama Yesus, yang akhirnya menjadi Yesus. Sekali lagi, etimologi kata Yesus berasal dari Lesus. Lesus ini dewa matahari orang-orang Galia, orang-orang Eropa. Makanya lakunya di Eropa. Kenapa? Dasar ajarannya pagan. Tidak bisa laku di tanah kelahiran para nabi, di Arab, Israel. Kenapa Kristen tidak laku di sana? Karena tertolak secara otomatis. Ya, kenapa laku di Eropa, Amerika? Karena dasarnya penyembah pagan. Selesai kawan-kawannya. Anda mau paksa bagaimanapun, begitu sejarahnya. Mau paksa pun beritakan ajaran Anda ke tanah kelahiran para nabi, tidak laku. Karena tertolak secara otomatis. Begitu kawan-kawan, hanya laku di Eropa saja. Nah, jadi mereka ini memang menyembah dewa matahari. Makanya 25 Desember itu hari raya dewa matahari Mitras kawan-kawan. Selesai ya, ini yang mereka pertahankan mati-matian. Jadi yang mereka sembah Lisus yang mereka sebut Yesus di abad ke-15-16, ini adalah dewa matahari bangsa Celtic, dewa matahari Roma. Ya, jadi sudah ada sebelum Masehi. Belajar sejarah gereja, nama gereja itu dari mana, belajar kawan-kawan supaya Anda paham ya. Ya, begitu kira-kira kawan-kawannya. Ya, lanjut lagi Bang Dalbo, silakan. Yang jelas poinnya kita sudah menyampaikan pesan bahwa mereka ini paganisme, beda Islam monoteisme, asli meneruskan tradisi para nabi. Ya, sudah jelas ayatnya dalam Al-Qur'an banyak malah. Gitu. Tidak, ya. Penyampaian silakan. Ini edukasi untuk diri kita sendiri, itu yang pertama ya. Dan kedua kepada saudara-saudara kita muslim. Dan yang ketiga, Oten ini kan nggak terima. Oten ini kalau dikasih tikus tambah nasi dia. Tapi ketika kita tampilkan data-data, dia kejang-kejang. Dia mengatakan itu ngibul. Padahal yang mencetak, yang meneliti data-data seperti ini bukan receh-receh loh. Contohnya salah satu contoh ilmuwan dari Kristen, Profesor Barbarterin. Profesor Barbarterin ini adalah ahli filsafat. Lalu kira-kira kalian ini umat paketan, apa kekuatan kalian untuk membantah dia? Dia meneliti loh. Kekuatan ilmu kalian apa? Ya kan? Ya, betul Bang. 20 tahun itu. 20 tahun beliau meneliti naskah mati Barbarterinnya. Dia katakan Yesus menikah. Ya, Yesus menikah. Kenapa Yesus menikah? Karena harus memenuhi hukum Yahudi. Harus. Nah, tetapi secara logika Bang Goto, hasil telitiannya itu masuk loh. Iya betul, karena budaya kan? budaya Yahudi tidak boleh menjadi rabi kalau tidak punya istri. Iya harus. Jadi masuk secara logika. Nah kalian ini Oten kok paksa orang jadi Tuhan, kok larang pula orang ini punya istri hidup bahagia.
Ya, Nah, bukan. kalian sendiri bersenang-senang, joget-joget bersama Paulus punya istrimu. istri loh. Paulus punya istri. Paulus itu punya istri tapi menikah. Wah, ini. Masalah. Saya catat ya. Paulus punya istri. Istri, tapi menikah tidak resmi. Paulus juga punya istri. Berarti kumpul domba dong. Ya, kumpul domba. Kumpul domba, bukan kumpul kebo ya. Kumpul domba. Jangan marah Ten ya, jangan marah ya. Iya. Biasa-biasa aja lah Ten. Ya, lanjut lagi Bang Koto. Ini Iya. menarik ini, saya mau catat ya. Iya. Paulus kumpul domba. Kumpul domba ya. Betul. Karena begini Bang ya. Syarat menjadi Rabi Yahudi yang tertuang dalam hukum halakah ya, di bawah hukum halakah kan ada 3 sumber toh, ada Torah Sebi Katab, Torah Sebi Alfe, Minhak dalam budaya Yahudi. Itu harus dipenuhi Yesus dan Paulus. Mereka seorang rabi, mereka harus punya istri. Tidak bisa tidak. Paulus ini menikahi Tehla, tunangannya orang ya, itu secara diam-diam. Di mana mereka menikah? Di Antioquia. Tapi kisahnya dikaburkan di internet, bukan propaganda. Iya, kisahnya diapokrifakan Roma, dikaburkan di internet karena mereka yang pegang internet, ada propaganda, data propaganda di situ. Ya, tapi kita masih dapat kisahnya dari jalur-jalur Kristen seperti Kristen Syria, ya, Ortodoks Oriental. Paulus itu menikah karena memenuhi hukum Yahudi. Seorang rabi harus menikah. Tehla, seorang yang cantik, putri bangsawan, tunangan dari Tamiris ya, seorang anak pembesar di kota Iconium, itu marah kepada Paulus karena apa? Melarikan tunangannya. Paulus melarikan tunangannya orang, kawan, dalam sejarah. Tehla hamil, di mana datanya? Anda buka Galatia 4:19, yang menulis itu Tehla ketika bersama Paulus di kota Galatia. Tehla hamil, bersalin dia. Datanya tidak sempat dihapus Roma. Memang sengaja mungkin diadakan Roma supaya menyampaikan pesan bahwa kami sudah mengatakan. Ya, ada di bawah tuh pertegaslah. Paulus ini katanya kawin lari atau gimana? Ya kawin lari beliau. Paulus kawin lari ya. Kalau di Makassar ya, si lariang. Silariang Paulus dengan teh hati lariang. Kan ada lagu bagusnya itu Silariang. Silariang. Mana aja otengnya. Silariang ini anuna. Nabinda Silariang. Betul. Bahkan kisahnya tragis ya, kisahnya kalau Anda baca tragis kisahnya itu. Bahkan pernah di salah satu kesempatan Tehla kan cantik tuh, digoda dia sama anak gubernur Castile. Digoda karena Tehla menolak ya, karena menjadi kekasih Paulus, akhirnya dihukum Tehla, dimasukkan ke dalam area pertandingan binatang itu, tapi lolos karena ilmunya Paulus. Tunangannya Tamiris dengan ibu dari Tehla ini, Theokelia, sangat marah. Kan Paulus kan dewa Hermes. Paulus ini. Ya, betul. Dewa Hermes dia. Betul. Dalilnya mana? KPR 14 nomor 11 nomor 12 bahwa Paulus ini adalah dewa Hermes. Tuh. Betul. Jadi silariang. Paulus Anten. Silariang. Jadi ceritanya begini. Sekitar tahun 60 61 ya, Masehi ya. Tehla itu duduk di sebuah jendela ya. Duduk dia di jendela rumahnya menyaksikan Paulus khotbah di sebelah rumah. Karena di sebelah rumah Tehla ini adalah orang Kristen ya. Paulus berkhotbah di situ. Tehla melihat dari jendela. Tehla bilang, "Wah, ini Paulus hebat juga ya." Mulai dari situ Tehla terpikat dengan Paulus. Paulus bukannya menolak ya, padahal dia seorang rabi, dia sudah tahu Tehla punya tunangan, gayung bersambut. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka memadu kasih, kan begitu. Ketika mereka memadu kasih, ketahuan. Ada lagi yang lucu Bang Koto. Ada lagi yang lucu. Ini Kristen di bawah ini, tukang ngocok ini, typin dia. Fakta enggak ngimbul. Kuatan Tuhannya orang Israel atau Tuhannya orang Gaza. Kok lembur? Yang membunuh Tuhanmu itu orang Israel, Dinda.
Jangankan manusia di Gaza, Tuhanmu saja dibunuh oleh mereka, dibuka celananya. Hei mama, Tuhanmu aja dibunuh oleh mereka. Bukan hanya sekedar dibunuhnya, dibuka celananya. Ya jangan marah ya Ten ya. Lanjut. Menarik ini. Oke. Kita lanjut Tehla Paulus ya. Jadi ketika Tehla mendengar khotbah Paulus, terpikatlah Tehla. Paulus selalu mengangkat Paulus sebagai gurunya. Ya, tapi karena Paulus memang otaknya kotor, kawan-kawan ya, akhirnya beliau bersepakat untuk melarikan Tehla. Ya, jadi dengan beberapa pengikutnya, beliau membawa lari Tehla ke kota Antioquia. Nah, dari sinilah membuat dewan kota ya, karena tunangan Tehla ini yang sebentar lagi, kira-kira kurang lebih 1 bulan lagi mereka akan menikah, marah besar. Jadi Tamiris tunangan Tehla ini marah besar, lalu melapor ke gubernur setempat, melapor ke dewan kota. Nah, akhirnya oleh dewan kota ya mengirimkan pasukan untuk memburu Tehla dan Paulus. Jadi Tehla dan Paulus diburu ini ke Antioquia Turki, diburu mereka ini ya sama pasukan Ikonium ya. Pasukan gubernur dari Ikonium diburu. Atas perintah ibunya Tehla, ya Theoklia namanya, kalau dapat pokoknya tangkap hidup atau mati. Ternyata Tehla ditangkap hidup-hidup ya. Lalu mau dibakar Tehla ini, digantung dia di tiang kayu. Oleh perintah ibunya Tehla, bakar saja anak itu, karena anak itu sudah mempermalukan, sudah mau tunangan, lari sama laki-laki lain. Marah. Paulus lolos dia, karena tinggi ilmunya Paulus lolos. Penggerebekan di Antioquia Paulus lolos. Tehla ditangkap. Mau dibakar, tapi pada saat Tehla mau dibakar hidup, ya jadi baca-bacanya Paulus, hujan turun deras, Tehla tidak jadi mati, ya tiba-tiba ikatan di tangan Tehla ini terlepas, Tehla melarikan diri, berhasil melarikan diri. Tapi kalau waktu Tuhannya Oten ditangkap gimana? Mampus nggak dia lolos? Nggak lolos. Kan diikat kan, Tuhannya Oten ini orang Yahudi memerintahkan tentara Romawi untuk menangkap Tuhannya Oten. Diikat. Betul. Ini yang ditangkap ini, saya tanya loh, ini yang ditangkap ini Oten, sapi apa manusia? Aja. Coba Ten, kau baca itu Yohanes 18:12. Tuhanmu ditangkap tuh, diikat dia. Kau bawa-bawa. Itu Yohanes 18:12. Orang Yahudi memerintahkan tentara Romawi menangkap Tuhanmu. Nah ditangkaplah Tuhanmu, diikat dia. Ini saya heran juga loh. Pemburu hantu. Pernah ada yang pernah lihat pemburu hantu? Enggak bisa tangkap hantu loh. Nah Romawi memburu Tuhan, langsung dia tangkap Tuhan. Pemburu hantu enggak pernah tangkap hantu. Romawi pemburu Tuhan, dia tangkap Tuhan loh. Nah, itu baca Yohanes 18:12. Tuhannya Oten ditangkap lalu diikat. Saya ingat dulu masa kecil saya, kalau mau lebaran ya, saya buru ayam. Tangkap ayam, diikat. Ini kok ada yang buru Tuhan, ditangkap Tuhan, diikat juga. Jangan marah ya Tennya, jangan marah ya. Lanjut Bang Goto. Otennya sudah marah ini. Iya. Betul, kita lanjut kisah Paulus dan Tehla ya. Kita lanjut ya. Jadi setelah Tehla dibakar hidup-hidup tidak mempan ya. Lolos dia karena hujan turun itu ya. Akhirnya Tehla berhasil melarikan diri lalu memburu Paulus ke kota Galatia ya, memburu ya. Jadi setelah itu mereka melakukan hal-hal yang memang pada masa itu dianggap tabu ya. Akhirnya Tehla hamil ya. Jadi di kota Galatia ini Tehla hamil kawan-kawan ya, dan datanya masih ada. Anda bisa baca di Galatia 4:19 ya. Itu bukan Paulus ya, tapi itu tulisan Tehla. Kenapa tulisan Tehla? Tehla sebenarnya mengeluh di situ kawan-kawan. Kalau Anda baca frasa demi frasa di ayat itu, Tehla sebenarnya mengeluh kawan-kawan. Kenapa? Tehla sudah berkata, oleh karena kalian aku menderita sakit bersalin lagi ya, agar rupa Kristus dinyatakan kepadamu. Maksud Tehla ya, maksud Tehla kenapa beliau mengeluh sakit bersalin lagi? Karena sepanjang perjalanan dakwanya dengan Paulus itu penuh dengan kisah-kisah tragis. Karena mereka diburu oleh pasukan mungkin Paulusnya gini Bang, belum kering minta lagi.
Ya bisa jadi. Ini luar biasa juga Paulus ini ya. Apalagi Yesus kan bulan madu 3 hari 3 malam di kamar kan. Nah, ada keluar betul. Bisa dibaca bukunya, ada bukunya. Ya, Noten. Yosua Mesia, Yesus juga itu bang, waktu selesai menikah, kan dituliskan dalam 2 buku toh, dalam tradisi SN itu tidak bisa keluar kamar 3 hari 3 malam, makanan pun diantarkan. Jadi Yosua Mesia atau Yesus setelah menikah itu tidak keluar kamar bang 3 hari, bayangkan itu tradisi SN, tidak bisa kita tolak ini, karena ini tradisi. Itu harus dilakukan oleh apalagi Yesus pimpinan tertinggi faksi ini. Beli bukunya The Secret Life of Jesus the Esseni, rahasia kehidupan Yesus sang Esseni. Itu kalau bahasa Indonesianya. Saya ulang, karya Profesor Dr. Raymond Bernard, judul bukunya The Secret Life of Jesus the Esseni. Silakan dibeli ya, silakan Anda beli. Mahal harganya tapi beli aja kawan-kawan supaya menambah wawasan ini, terutama profesor-profesor Kristen ini, akademisi Kristen di bawah. Anda paham ya? Begitu. Ya itu tradisi SN bang, SN tradisi SN. Oten ini enggak, Oten ini bahas-bahas Gaza kan Gaza. Gaza itu Palestina atau negeri Sam. Negeri Sam ini negeri para nabi. Penghuninya siapa di dalamnya? Bani Israel. Jadi yang berkuasa sekarang itu Yahudi Zionis yang didirikan oleh Ortodok Theodor. Itu pendirinya Theodor. Jadi Palestina ini adalah negeri para nabi. Penghuninya di dalamnya itu namanya Bani Israel. Maka kurangi ngocok lah. Ya. Jadi, yang berkuasa di sana itu kawan-kawan bukan Yahudi asli tapi Yahudi diaspora. Pendirinya itu tahun 1896 itu didirikan di Swiss, komunitas Yahudi internasional. Siapa yang didirikan? Theodor Hensley. Theodor Hensley ini adalah turunan Yahudi dari Hongaria. Akhirnya meminta Inggris untuk membantunya dengan mengeluarkan perjanjian yang disebut dengan Balfour. Ya, tapi kita tidak ke situ Bang Dalbo, ke situ panjang itu. 1 SKS dapat 2 SKS kalau kita jelaskan Balfour ini. Jadi kawan-kawan kita lanjut Paulus ya. Jadi ketika Tehla diburu, Tehla lari ke kota Antioquia lalu terus ke kota Galatia. Di sinilah Tehla banyak mengeluh. Kenapa selain beliau mendanai perjuangan Paulus karena beliau seorang yang kaya raya, putri bangsawan, beliau juga itu hamil pada masa itu dan beliau pada masa itu mengeluh kenapa? Karena ketika mereka ingin masuk ke kota Makedonia, pasukan Iconium tidak berhenti memburu mereka. Ini keluhan Tehla ya, yang membuat Tehla menyingkir ya. Tehla harus berpisah dari Paulus. Beliau menyingkir ke salah satu gua di Salofokania kalau tidak salah. Tehla menyingkir ke situ. Dan di dalam cerita sejarah Tehla sempat bertapa di situ, menjadi seorang pertapa. Jadi ditinggalkan Paulus, kenapa? Karena Paulus selain diburu oleh pasukan Iconium, Paulus juga diburu oleh pasukan Roma pada masa itu. Diburu beliau dengan pasukan Roma, yang akhirnya beliau dipenggal kepalanya, yang membuat Tehla sangat sedih ya. Tahun 67, Kaisar Nero memenggal kepala Paulus, Tehla bersedih berat, sehingga memaksanya untuk menjadi seorang pertapa di salah satu gua. Nah begitu kira-kira kawan-kawan sedikit kisahnya ya, sedikit aja, nggak usah baca panjang-panjang. Ini aja sudah kesetanan yang dibawa ini Kristen. Bagaimana kalau kita cerita seluruhnya ya, kisah-kisah tentang pertemuannya di satu rumah ya, itu jelas dalam sejarah kawan-kawan, jelas dalam sejarah. Jadi ada kisah percintaan. Jadi coba Anda ke sejarah logika Anda. Perempuan mana yang sudah mau menikah 1 bulan sudah mau menikah, putri bangsawan cantik, mau meninggalkan tunangannya kecuali karena kekasih gelapnya. Sekarang pun perempuan mau tinggalkan tunangannya tentu karena kekasih gelapnya. Nah, begitu. Tidak mungkin karena guru atau apa, karena ikatan ya, cinta itu lebih kuat daripada ikatan guru antara guru dan seorang murid ya. Ikatan cinta itu lebih kuat ya. Silakan ada Paulus ini, silakan. Hello, how are you today? Halo, Mr. Gotong. How are you today, Mr. Gotong? Fine, thanks, fine Bang Ulis. Wow, where do Fine, you thanks. live now, Mr. Gotong? Yeah. Ini cerita sejarahnya Paulus Bang. The source of historical Paul. Masalahnya Paulus ini nggak percaya Paulus. Oh, dia percaya Paulus. Dia nggak pernah sama Pak Dehe, dia satu golongan dengan Pak Dehe.
Paulus ini mau nikah atau tidaknya? Paulus nggak ada urusan, kata Paulus. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ini rombongannya Pak Dehe ya. Pak Dehe nggak percaya Dehe. Paulus. Mister Goto. Sampai ada hotel lo buka celana lo. Tapi sebenarnya bagus bang, mereka nggak percaya ya. Mereka nggak percaya karena kisah-kisah Paulus ini memang kalau kita lihat ya kan sudah ada nubuatannya tuh Matius 7 tuh ayat 15 itu. Pohon yang baik ya tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik ya. Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Paulus kan ini pohon yang tidak baik tuh. Selain mantan pembunuh, beliau juga kiri kanan sama anaknya orang juga tidak dinikahi resmi anaknya orang. Membuat ibu Tapi Bang Goto, tapi Bang Goto, tapi begini, kata guruku seperti gini, jika ranting-ranting yang tumbuh dari pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang baik, maka Tuhan yang punya pohon itu akan menebang ranting-rantingnya, agar pohon menumbuhkan tunas yang baru, tunas membentuk ranting yang baru, agar ranting menghasilkan buah yang baik. Itu kira-kira bagaimana pemahaman Bang Goto tentang kata-kata itu, Bang Goto? Itu beautiful, Betul ya. Itu maksudnya begini bang ya. Kalau memang dasarnya kita adalah orang-orang yang jahat atau tidak baik bang, apapun kita sampaikan itu aplikasinya sebenarnya akan kita rasakan, terutama para pengikut-pengikutnya ya. Aplikasi apa yang kita rasakan? Contoh ya, perintah Paulus cium kudus. Cium kudus ini kan tidak ada dalam tradisi para nabi. Ini aplikasi dari pohon buah yang tidak baik. Coba sekarang Anda lihat, di mana-mana gereja melakukan ritual cium kudus. Kan begitu, cipika-cipiki dengan istrinya orang sebelum masuk gereja. Ini dari buah yang tidak baik. Pohon yang tidak baik. Dulu para rasul tidak pernah melakukan ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, realitanya pernikahan ibu-ibu dan bapak-bapak. Baca Roma 1 ayat 23 hingga 27 itu. Kan begitu. Itu aplikasi dari pohon yang tidak baik. Karena ada perintahnya, segala sesuatunya halal bagiku. Di mana? 1 Korintus 6 ayat 12. Makanya ada pernikahan bapak-bapak dan bapak-bapak, ibu-ibu dan ibu-ibu. Jadi kalian kalau ikut Paulus salah besar. Salah besar kenapa? Dia berasal dari pohon yang tidak baik, bukan pohon yang baik. Perintahnya ya banyak yang dilakukan oleh umat Kristen sekarang berasal dari perintah Paulus. Perintah-perintahnya itu hampir separuhnya memang mengarah ke situ, mengarah ke perbuatan-perbuatan yang melanggar etika dan moral. Kan begitu. Poinnya begitu sering dibahas Bang Dalbo, pernikahan bapak-bapak dan bapak-bapak. Itu dari perintah siapa? Apakah Yosua Messi? Tidak, itu kan perintah Paulus. Mau saya tampilkan juga data-datanya? Nah, silakan tampilkan data-datanya. Ya, nanti lah. Lanjut. Satu mawar. Ya, gaskan lagi guys. Mister Goto, you much very clever, Mister Goto. I love it. Aku kadang-kadang pakai bahasa Inggris Mas Goto, sekalipun tak jungkir balik, putar tabola balik seperti lagu tabola balik itu Mas Goto. Gimana Mas Goto, ceritakanlah dulu apakah Tritunggal itu adalah impor daripada Trimurti? Aku zaman dulu beberapa minggu yang lalu ya kita pernah bahas itu ya. Oh iya betul. Bang Dalbo coba teruskan tadi tuh. Sebenarnya sudah sampaikan tadi tuh sama Bang Dalbo, udah sampaikan banyak Paulus ya terlambat naik ya. Sampaikan tadi Bang Dalbo. Ya. Tentang Tertullianus ya itu. Sudah sampaikan tadi. Tampilkan dulu ya. Ada suara anak-anak Bang. Ada suara anak-anak. Siapa yang suara anak-anak itu? Jadi saya tampilkan lagi. Kalau mau tampilkan ini harus tambah 100 loh. Tambah 100. Ya, coba tampilkan lagi Bang, tampilkan datanya supaya Anda paham ya. Itu sudah ada datanya ya. Sudah ada datanya. Sudah ada. Jadi negara, ya sejumlah negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, ini aja.
Belanda. Ya. Negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama anu-anu. Ya. Dipoles-poles. Nah, Paulus. Waduh, tunggu dulu. Anu rokok tadi. Rokok. Paulus kok Freeport Bang Dalbo? Paulus Freeport. Rokok. Kalau di sini laporannya rokok. Rokok. Bang Dalbo, Jadi- kenapa tadi kita Jadi di bawah pertama perusahaan, Belanda, perusahaan. kedua Belgia, Spanyol, ketiga Kanada, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Prancis, Inggris, Irlandia, Mamaria. Ini bahaya kalau disebut ini. Ya, Jerman, Australia, Austria, Swiss, Chili, Kuba, Slovenia. Nah itu coba itu begitu banyak Bang. Itu dari perintah Paulus Banyak, loh. Andorra, sekali loh. Estonia, Thailand. Nah, ini ending yang kita harus pahami ya. Nah, sebaliknya banyak negara belum melegalkan pernikahan sesama dan beberapa bahkan melarangnya secara tegas dalam hukum. Misalnya di Indonesia, pernikahan sesama jenis tidak diakui secara hukum. Jadi Indonesia menolak, negara-negara Islam itu menolak. Terlebih-lebih di Arab nggak boleh. Hukum di Makassar kemarin kan wagubnya ya Bang Goto ya. Ya betul. Wagubnya langsung turun tangan kemarin. Jadi ini semua negara-negara oten. Wali kota. Maaf ya. Kalau saya Nggak apa-apa, Bang. pagi hari ini jujur. Oh iya, Bang, jujur itu mahal harganya, tidak semua orang berani jujur, Bang. Ya masalahnya yang dibawa menolak Bang. Kalau saya jujur marah dia, Dalbo jangan jujur. Oh, enggak Ya di apa-apa. Makassar di sini Bang. Terus terang ya Bang Ulis, di kota kami sini ya, di kota kami Makassar ya, wali kota langsung ya, wali kota Bang Apik melarang ya, melarang keras ya, melarang keras kegiatan-kegiatan LGBT seperti itu, baik dalam komunitas maupun gereja maupun apapun itu, dilarang keras, tidak boleh ada kegiatan seperti itu Bang, dilarang keras. Iya, betul, Bang. Jika satu kegiatan yang sudah bertentangan dengan akal manusia itu, kenapa manusia harus mempertahankan dan melegalkan kegiatan seperti itu? Aku sering bertanya Ya begitu. masalahnya perintahnya Bang, perintahnya ada dalam Bibel Anda. Ada kan di Bibel Anda itu perintahnya itu. Perintah di dalam Bibel loh. Kupikir itu perintah dari pohon yang tidak benar, maka ranting-ranting pun menghasilkan buah yang tidak benar. Betul Ya, itu. itulah. Perintah yang Betul itu. benar Bang. Ya kali dua tambah 100. Jadi Bang Goto, kupikir seperti itu perintah-perintah dari pohon yang tidak benar, makanya ranting-ranting pun menghasilkan buah yang tidak benar. Secara tidak langsung Bang Goto, ranting-ranting itu harus tebal agar pohon menumbuhkan tunas yang baru, tunas membentuk ranting yang baru agar ranting menghasilkan buah yang baik, Bang Goto. Harus seperti itu, Bang Goto. Ya, mestinya begitu. Mestinya kan begitu Paulus toh, tapi kenyataannya coba. Justru ini tambah parah, tambah berkembang di sebagian negara. Bahkan kami di sini ya sekitar kota Maros Makassar itu, saya mensurvei bahkan ada kelompok-kelompok yang sudah mendirikan satu komunitas, bahkan gerejanya ada. Kan begitu, hanya mereka tersembunyi, tidak berizin. Oh Kan iya Bang begitu. Goto. Itu kesimpulan dari itu kan.
kesimpulan dari kegiatan-kegiatan seperti begitu, karena memang kehidupan ini berlandaskan atas UUD, ujung-ujung duit, makanya manusia bisa melegalkan segala macam cara untuk mendapatkan rupiah itu, Bang Goto. Ya itu masalahnya. Masalahnya kelompok-kelompok begitu bang, banyak duitnya, rata-rata pengusaha. Itu masalahnya. Kalau kami di Kota Makassar sudah dilarang keras, tidak boleh. Larang keras langsung Pak Wali Kota ya, langsung Bang Api ya. Nah, langsung dilarang keras, tidak boleh. Kan begitu. Karena ya begitulah. Menurut sejarah kan, terutama Kota Lut itu, apa yang terjadi di sana. Kan begitu, hanya mengundang bencana ya. Nah, begitu kira-kira. Jadi kawan-kawan yang masuk terafiliasi dengan itu sebaiknya bertobat bang. Kalau jadi perempuan, jadilah perempuan yang benar. Jadilah laki-laki, jadilah laki-laki yang benar. Ya, menikah sesuai dengan aturan yang ada. Begitu, jangan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, bahaya itu bang. Itulah faktor utamanya itu Bang Goto, karena memang manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu sendiri. Itu yang menjadi batu sandungan. Jikalau manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, itu maka bumi ini akan menjadi aman tentram. Oleh karena manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, makalah terjadilah segala sesuatu yang tidak diinginkan itu Bang Goto. Ya, memang begitu bang. Masalahnya bang, di Bible Anda ada perintahnya. Itu masalahnya, mestinya harus direvisi lagi, dikeluarkan, kan begitu. Seperti cium kudus, terus menghalalkan segala sesuatu, mestinya lain mengeluarkan itu, jangan dipertahankan itu. Karena itu menimbulkan persepsi yang salah di kalangan Kristen, kan begitu, dikeluarkan lah ya seperti itu. Cobalah berkaca pada Islam. Tapi kalau kitab suci direvisi terus kayak undang-undang di satu negara saja, kok kitab suci revisi terus, bagaimana bisa ceritanya seperti itu Bang Goto? Pusing juga Bang Goto kalau dengar kata direvisi itu. Memang Bible ini kan suka direvisi tuh, suka direvisi tuh. Bible Anda Indonesia kan beda dengan Bible luar negeri, beda dengan Inggris, beda dengan Roma, kan beda tuh. Ya sekalian beda, sekalian aja dibuang yang begitu-begitu, dikeluarkan gitu. Memang unik sekali kadang-kadang saya pikir itu. Dipikirin kitab suci itu seperti undang-undang negara begitu. Semakin banyak pertumbuhan umat manusia, semakin susah diatur, undang-undang juga direvisi. Pusing juga aku kalau berpikir, kalau melihat fenomena dunia ini Bang Goto. Ya betul. Memang tidak ada secara, kalau undang-undang negara kita di bawah konstitusi ya, tidak ada yang mengulas secara detail hal seperti itu kan. Karena kan humanisme itu memang ada di sila kedua kan, kalau tidak salah ya, kemanusiaan yang adil dan beradab kan begitu ya. Hanya kita kan selaku umat yang beragama sebenarnya harus menjalani sesuai dengan perintah agama masing-masing. Nah, pertanyaannya, perintah di Bible Anda ada yang melegalkan hal-hal seperti itu. Makanya tadi data-data yang disampaikan Baldalbo di beberapa negara itu dilaksanakan pernikahan sejenis. Kenapa? Karena ada dalam Bible tidak melarang hal-hal seperti itu, tidak ada hukumnya. Nah, makanya dijalankan. Mestinya ayat-ayat yang seperti ini dikeluarkan dari dalam Bible, direvisi habis dalam Bible. Kan begitu. Intinya begitu Bang. Itu lagi ujung-ujungnya saya hanya bisa merenungkan saja, biarkanlah semua terjadi karena aku anggap saja sebagai fenomena di akhir zaman ini Bang. Kalau demikian aku menanggapinya. Ya begitu. Jadi fenomena akhir zaman ya. Ya tapi ini sebenarnya Bang, sebenarnya kalau saya pribadi ya, kalau kita merujuk pada legal filosofi ya, humanisme itu sendiri Bang ya, sebenarnya hal-hal seperti ini ya kita bisa bicara belajar baik ya, data-data sejarah. Sebenarnya hal seperti ini Bang tidak perlu ada ya, tidak perlu kita lakukan. Sekalipun kita memang terlahir ya dengan kondisi seperti itu, banyak cara untuk keluar dari kondisi itu. Kan begitu ya, banyak cara kita keluar dari kondisi itu. Misalnya saya lahir tidak normal toh, misalnya saya seorang waria atau apa, sebenarnya banyak cara kita untuk keluar dari kondisi itu. Kan begitu kawan-kawan, kita tidak bisa mempertahankan dari kondisi. Kenapa? Ya, manusia itu kan didesain Bang, manusia didesain sebenarnya bukan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Manusia itu didesain dengan adil, bahkan kita didesain untuk berbagi, bukan merampok, kan begitu ya. Nah, jadi hal-hal yang melanggar aturan, saya tampilkan lagi data ya supaya bukan ini. Ya mesti jangan kita lakukan. Saya tampilkan lagi Bang Goto, gimana Bang Goto? Paulis, saya tampilkan lagi. Silakan.
Oh, silakan, Baik. silakan Bang Dalbo. Selagi data itu masih bisa membangun untuk Maaf ya Bangku Bang Ulisya, ini kita bicara data. Enggak apa, Bang. Saya nggak tega sih cuman di bawah ini. Ya, jadi Paus ini menyatakannya para pastor Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis. Ini laki-laki bapak-bapak dengan bapak-bapak ya. Dan kedua mama-mama dengan mama-mama, nanti saya dalilkan. Paus resmi mengizinkan pasangan gay les mama-mama ya, paham ya? Mama-mama dengan mama-mama diberkati di gereja. Dalilnya mana? Kita pakai dalilnya. Kita ambil dalilnya. Di Roma 1:26-27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka ya menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Jadi istri-istri mereka ini menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Artinya anu digosok dengan anu. Ya, maaf ya. Ya, dan dan poin kedua, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi. Mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Jadi pentolan dengan pentolan. Nah, pentolan dengan pentolan. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal ya untuk kesesatan mereka. Jadi yang menggambarkan Tuhan ini seperti manusia akan diberikan balasan yang setimpal. Nah, contohnya satu ini. Di 2 Korintus 11 nomor 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunankan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi laki-laki ini dikategorikan perawan suci, lalu dikasih kepada Kristus. Waduh, ada perintahnya Bang ya. Bang Dalbo, ceritanya nih sendal sudah pakai sendal, kaki tidak pakai sendal lagi. Ya, Paulus ya. Cerita Paulus ya, perintah Paulus ya. Tidak, masalahnya nanti dia ini ditusuk. Ayah cabut dulu, mami mau kentut. Itu yang masalah. Mami mau, ayah cabut dulu ayah, mami mau kentut. Maaf ya Ten ya, ini data loh. Bang Dalbo, kentut aja ya, kentut aja mama, kentut aja. Begitu dia kentut bunyinya kayak mobil truk itu ya, penurungan mobil truk itu. Waduh, Bang Goto lanjut. Itu ada Ya, menghibur, lucu-lucu, tapi jangan lupa juga tap-tap layar. Ya, tap layar kawan-kawan. Tap layar lah, gitu, tap Bang. layar. Bang Dalbo, Ya, maksud saya begini Bang Ulis. Bang Dalbo bagaimana? Bang Ulis. Bos, jangan lupa tap layarnya, bos. Layar bos. Maksud saya itu dibuang lo gitu loh. Dibuang keluar dari Bible. Seluruh Bible di dunia revisi ulang, dibuang yang begitu-begitu. Karena itu kan orang kalau kan setiap orang yang baca kitab suci kan beda-beda pandangannya, interpretasinya berbeda-beda Bang. Berbeda-beda cara menangkapnya. Nah, kalau dia salah tangkap bagaimana? Karena begitu. Itulah. Tapi begini Bang Goto, kita umat di bawah ini sama saja dengan seperti anak ayam itu, kemana-mana suka dituntun oleh induk ayam itu sendiri. Bahkan dikasih makan apapun yang diterima saja itu anak ayamnya, nggak bisa berkutik anak ayamnya karena di bawah naungan induk ayam itu sendiri. Itu yang menjadi masalah Bang Goto. Betul. Jadi apa kata Bapak gerejanya ikuti saja ya.
Kalau kami Iya, Islam boleh sudah jelas bahwa digunakan kami Islam lagi. itu melaknat hal-hal seperti itu. Iya, tidak boleh kami bang kalau Islam. Kami dilarang keras. Kami Islam dilarang keras hal-hal seperti itu. Tidak boleh bang dalam Islam. Islam bersentuhan saja yang bukan muhrim. Ya yang bukan muhrim ini bang ya. Kami dilarang bersentuhan yang bukan muhrim. Apalagi melakukan hal-hal seperti itu. Bayangkan itu. Nah, dan ini terjadi di kalau abang baca data ya 20 negara dengan tingkat seks bebas tertinggi di dunia itu semua negara Kristen bang, bangsa-bangsa Kristen. Tidak ada Islam masuk satupun bang, tidak ada. Oh, iya, 20 ya 20 pelaku dengan negara dengan pelaku seks bebas tertinggi di dunia itu Kristen semua bang, negara Kristen semua. Mayoritas Kristen, tidak ada Bang. mayoritas Islam. Masalahnya oten-oten di tempat saya Begitu. hilang Kalau semua. begitu, Islam sangat membenci maksiat. Hilang semua oten-oten di bawah. Sama di sini mau hilang semua. Harus semua. Kenapa mereka menghilang? Nanti kita Dia mungkin lagi birahi. Ayah, cabut dulu ayah. Teman-teman, Iya. tolong teman-teman, tolong, minta data. tolong. Kenapa Bang Goto? Kenapa? Iya, Pak. Itu ada yang minta datanya 20 negara dengan tingkat seks bebas tertinggi. Banyak di Google Bang, banyak itu yang buat website itu. Paling banyak di Eropa, baru Amerika. Itu tadi saya tampilkan loh. Bahkan Argentina, Tadi saya Spanyol tampilkan. masuk. Oh, tadi sudah ditampilkan sama Bang Dalmo. Ya sudah saya tampilkan itu. Tadi tampilkan Apalagi tadi. ini lu bantai loh, dia sikat juga. Apalagi yang di depan, yang di belakang saja disikat. Apa? Iya, Nah, betul. cuman yang di depan nggak ada lagi yang perawan, yang di depan. Menurut 2 Korintus 11 nomor 2, sehingga laki-laki ini yang dikatakan perawan suci. Mungkin bunyi kentutnya. Iya, betul. Kalau sudah kentutnya puah. Jangan marah ya Tenya, jangan marah ya teman-teman otenku. Aku sayang kalian, jangan marah. Iya, memang Maksudnya begini, di Bandar. Bible itu lucu-lucu Bang. Maksudnya begini, aku berpesan saja ke Bang Dalmo, ini anggap saja itu gelombang laut. Kalau kalian tidak bisa mendengar gelombang laut, janganlah bermain di tepi pantai. Apalagi masuk di tengah-tengahnya kan? Ya, betul Bang. Apalagi masuk di tengah-tengahnya. Masuk di tengah-tengahnya. Betul. Mendengar saja tidak mampu. Kau naik pula hadapi Dalmo. Ini saya Kau ajak pula Dalmo PK. Matilah awak. Coba itu direvisi lah, coba direvisi ulang itu. Gelombang, bermain pula kau di tepi pantai, matilah kau di bawah arus gelombang. Maksud saya begini, Paulus. Maksud saya dibuang ayat-ayat seperti itu, dibuang, jangan dipertahankan, dibuang, terus keluar dalam Bible. Gimana juga Itu. Bang Goto ini itu enak loh. Menurut mereka itu enak. Kok suruh pula, ini nggak ada risiko loh. Nggak ada resiko, ada yang hamil nggak ada. Kalau yang di depan kan beresiko. Nanti dia hamil, ada biaya tambahan lagi, kan begitu. Kalau ini enggak. Ya, betul. Paling ini aja. Kadang-kadang Bang Goto, manusia itu begini, yang tidak enak-enak saja mereka ambil, apalagi yang enak-enak Bang Goto. Nah, itu masalahnya itu. Masa ulang generasi ada parah itu. Kan ada siapa itu ya? Ada peneliti saya dengar ini, saya mau cari lagi itu. Mengatakan anus laki-laki berbeda dengan anus perempuan. Lebih enak katanya anus laki-laki. Itu kata dari Amerika itu. Nanti saya cari lagi itu. Saya dengar di ini. Ya dengar di Facebook itu. Itu beda anusnya, tetapi rasanya sama. Cuma tempatnya berbeda. Ya kan? Rasanya sama, tempatnya berbeda. Hanya beda berapa senti doang.
Jangan ketawa lah, tak blokir kalian kalau ketawa ya. Lanjut Bang. Bang Dalbo Ya, sudah itu, pernah Bang. dengar cerita. Maksud saya begini, cerita Paulis. yang begini. Gimana Bang? Lanjut Bang. Ya, maksud saya begini toh, kan Lai kan itu kan punya wewenang untuk itu. Maksud saya kan Lai tahu bahwa banyak ayat-ayat begini dalam Bible. Maksud saya keluarkan ayat-ayat seperti ini, bersihkan itu Bible dari ayat-ayat seperti ini. Tujuannya bukan untuk agama lain, tapi agama anda sendiri. Karena kan orang itu caranya memahami berbeda-beda, Bang. Maksud saya keluarkan supaya generasi muda Anda, generasi penerus Anda itu tidak lagi mendapati hal-hal yang seperti ini, sehingga salah Bubar. persepsi. Gimana sih Bang Goto ini Anda. bubar? Kalau itu dikeluarkan bubar. Yang mereka pertahankan karena adanya itu. Gimana sih? Bubar. Ada satu pendeta pernah menjadi apologet juga, pernah hadir di Tok. Dia mau misinya begini, dia mau ibadah di gereja sebagaimana ibadahnya umat Islam, dipisahkan perempuan dengan laki-laki, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Saya sampaikan, dia ngobrol sama Om Paut, namanya Om Paut, yang dari Manado itu. Betul. Saya bilang, Betul. abangku, kalau itu yang dilakukan diterapkan di gereja, bubar gereja. Kenapa bisa? Karena banyak yang datang bukan karena mau beribadah, mau duduk sampingan dengan biasalah, laki-laki. Mama, masalah generasi. Jadi saran Bang Goto itu nggak bisa Bang. Kalau itu dihilangkan bubar barang, bubar. Iya. Betul. Ya mestinya begitu Paulis. Masa campur itu perempuan laki-laki, nggak boleh begitulah. Dipisahkan itulah dalam rumah ibadah. Kan begitu. Coba revisi ulang itu Bible supaya maksudnya begini, maksudnya ayat-ayat yang menentang yang melanggar moral dan etika dibuang. Masa profesor Anda sendiri mengkritik itu begitu banyak ayat-ayat yang melanggar moral dan etika dalam Bible. Maksud saya dibuang semua itulah, dibuang, dikeluarkan dan bersihkan Bible dari hal-hal yang seperti itu untuk generasi Anda sendiri, bukan generasi Islam. Kalau generasi Islam Bang, kami sudah benar, kami menolak melawan maksiat ya, sebisa mungkin kami melawan maksiat. Kan begitu. Kalian yang ada dalam Bible kalian yang ayat-ayat seperti itu yang melanggar moral, etika, rasis, buang semua. Keluarkan semua. Itu untuk generasi Anda. Begitu Bang, kalau dibuang semakin tipis itu semakin murah harganya. Semakin murah harganya. Parah itu Paulis. Iya, betul. Saya dari dulu begitu loh. Saya sampaikan kepada kawan-kawan akademisi Kristen ya. Saya bilang begini, ini bukan untuk kami Islam, untuk kalian, untuk generasi kalian. Buang semua itu, kan sudah ada data toh. Kita bubar, kan berkali-kali dikatakan bubar. Iya, bubar. Coba Bang ini. Kalau sudah 1 juta, sudah 1 juta lembaran nih. Coba Abang buang 500 lembaran, tinggal 500. Semakin murah harganya, Bang. Betul, semakin murah ya. Ya, kan itu coba mereka ya. Bible itu kan coba mereka beribadah sebagaimana umat Islam ibadah, bubar. Bubar ya, betul. Karena umat Islam itu ketika ibadah semata-mata karena Allah. Apa yang kita lihat? Enggak ada pemandangan yang lebih menarik. Kalau kita berbicara pandangan ya, perempuan Islam, muslimah Islam itu apanya mau dilihat? Ini aja bukannya. Iya, betul. Kakinya, betisnya nggak bisa dilihat. Bisa lihat, betul. Nggak bisa terlihat. Coba gereja itu tuh, parah. Bubar, berkali-kali disampaikan bubar. Mereka banyak ke gereja hanya mau colet-colet ini. Roma 16:16 Bang Goto. Ya, Roma 16:16. Betul Paulis. Maksud saya itu dibuang lah itu begitu untuk generasi Anda sendiri tuh. Jangan dipertahankan mereka. Bayangkan itu ratusan abad itu ya. Dipertahankan itu. Coba itu ratusan tahun dipertahankan, dibuang semua itu. Bang,
Bang Goto, itu rumit itu karena begini, tidak mungkin benih ilalang itu tidak bisa tumbuh bersama benih gandum di dalam ladang gandum. Biarkanlah benih ilalang itu tumbuh bersama-sama dengan benih gandum di ladang gandum. Nanti Tuhan yang empunya ladang gandum. Nanti Tuhan yang memisahkan ini. Jadi begitu Bang Goto. Masalahnya Bang, begini, masalahnya rumput-rumput itu Bang di ladang gandum itu ada dalam pupuknya. Itu masalah Bang. Itu yang bermasalah Bang. Nah, kan begitu poinnya begitu. Maksud saya Bang, ini kan untuk generasi Anda sendiri. Begitu banyak ayat-ayat yang melanggar moral dan etika dan rasis dalam Bible, buang semua itu. Walaupun kitab sucimu nanti akan tipis. Kan begitu, ada masalah. Biar tipis Bang, yang penting tidak melanggar moral dan etika. Dari 12 tahun lalu saya masih Kristen dulu Bang, sebelum saya masuk Islam, saya sering kampanyekan ini kepada kawan-kawan Kristen, akademisi Kristen, buang saja ini, buang, sampaikan ke lain. Kita kan ini Indonesia ya, kita ini Kristen Indonesia, tidak perlu sama dengan Kristen Barat. Buang aja itu. Karena apa? Orang membaca itu kan berbeda pemahamannya. Kita ini Kristen Indonesia dulu waktu sama Kristen ya, tapi sekarang sudah Islam. Alangkah lebih bagusnya lagi pindah agama aja, masuk aja Islam supaya melupakan Bible. Kalau memang Bible bisa dirubah. Seandainya Bang, Jangan. masuk aja Islam kan begitu. Enggak Bu, jangan. Kalau Oteng kagak ada, kita akan kelaparan semua. Dasar alasannya apa? Kaum tani akan rugi. Kenapa ruginya? Yang membasmi babi tikus ini siapa? Jadi Allah itu menciptakan makhluk itu semua punya manfaat. Oten ini ada manfaatnya loh. Bagaimana upaya mereka membasmi babi, tikus, bararang, parak? Jangan. Ini aja langka loh. Jadi Bang Goto begini, daripada babi makan kebun orang, lebih baik orang makan babinya. Betul itu. Ya betul. Ya itu itu poinnya ya. Daripada babi makan kebunnya orang, mending orang makan babinya. Jadi Oten ini pembasmi hama ya, obat pembasmi hama. Parah ini, obat pembasmi hama. Coba nanti kalau ada yang bikin obat pembasmi hama toh, itu mereknya Oten. Coba mereknya. Itu cocok beli. Merek Oten, mau laku itu. Laku. Parah. Obat pemusnah ya, obat pemusnah hama, merek Oten, gue laku itu Bang. Kemarin kan saya ditelepon. Ini salah satu petani jagung dia. Bandal Bu, panen akhir-akhir ini rugi terus saya. Kok bisa? Pada makan babi, tikus lah. Pada kemana ya? Pak yang angkat tambah itu. Mungkin di daerah Abang itu pembasmi hamanya sudah mualaf semua. Jadi pembasmi hamanya sudah mualaf semua. Nanti saya datangkan bibit-bibit di sana ya, bibit Oten makanya. Makanya ada Oten itu Dalbo. Serius, Dalbo saya mau syahadat jangan. Justru di sini ada laporan kepada saya. Babi ini dengan tikus makin berkembang. Kalau kau mualaf lagi, Jadi Bang Goto. Malah emosi. Ya. Bang Goto, jangan terlalu bekerja keras untuk kasih mualaf itu. Nanti orang punya kebun-kebun, sawah-sawah rusak, dikasih rusak babi sama tikus itu. Ya betul. Daripada merusak lebih baik dimakan Oten, ya kan? Iya, lebih baik dimakan pembasmi hama.
Masih sama ya, betul. Masuk di akal juga bang ya, rasionalisme juga. Rasionalisme juga, betul. Aduh. Di belakang rumah saya pararang kan. Kan Oten makan pararang juga. Padahal deh, ya betul. Ini pararang ini habisi ayamku. Nah kalau ada Oten kan selesai ini pararang ini. Selesai, betul. Aman ya toh. Aman. Iya pastilah. Ayamnya aman, telurnya. Iya, tapi kalau ada pararang selesai. Nah, kalau kita ini kan takut dengan buaya. Kalau ada Oten, buaya yang takut. Itu dulu ceritanya begini, saya punya kandang ayam dulu. Ya. Tapi sabar Bang Goto. Tadi Bang Dalbo mengatakan begini, kalau ada Oten, buaya yang takut karena Tuhan saja Oten bunuh, apalagi buaya. Buaya, betul. Ada memang pengalaman saya itu Paulis, ada pengalaman saya ya. Dulu itu saya punya kandang ayam toh. Dulu saya punya kandang ayam dulu ya. Itu habis memang dimakan sama biawak ini. Tapi ada ini teman Kristen, dia suka minum. Dia cari kalau orang sini bilang Pak Kabib, maksudnya tempat makanan untuk ditemani minum toh. Dia tangkap itu biawak, bayangkan itu. Jadi saya bersyukur juga karena begitu dia tangkap itu biawak, ayam saya selamat, tidak ada lagi habis. Kan biasa makan anak ayam bang, anak ayam saya dimakan itu. Tapi teman Kristen saya tangkap itu biawak, dia makan itu, dia minum sama itu, dia minum sama apa? Iya. Nah, jadi Bang Goto termasuk dia itu juru selamat ayam dan telur Bang Goto itu. Iya betul sekali bang, betul sekali itu langsung dia itu selamat. Karena gara-gara dia itu, bayangkan. Biawak besar itu bang, biawak besar itu lubangnya itu ada di bawah pohon mangga itu lubangnya. Dia tangkap itu, bayangkan baru dia bakar-bakar, baru dia minum pakai Adam dulu ada itu minuman keras Adam tuh, ada merek Adam tuh, itu dia minum sama Adam itu biawak. Nah, sejak saat itu biawak ditangkap, tidak ada lagi ayam saya hilang, tidak ada ayam saya. Ayam selamat. Ayam selamat, jadi Bang. Saya ingat sekali dulu ya. Nggak bisa saya nggak ingat itu bang, karena saya ingat betul ya. Karena itu salah satu kasus dulu yang bikin rugi saya ya. Bukan main kita pelihara ayam begitu banyak, habis dimakan biawak. Nanti ini peminum ini kawan saya peminum ini dia tangkap itu biawak. Wah, dia minum sama Adam itu, parah. Oke, Bang Dalbo, Bang Dal, saya mau jemput anak sekolah dulu, sudah mau jam 12 di sini, anakku pulang jam 12, Bang Dal. Ya, aduh saya tidak merokok, Bang. Saya tidak merokok. Saya semenjak masuk Islam saya tidak merokok, Bang. Saya tidak merokok ya. Bang Dalbo, saya jemput anak sekolah dulu ya, mau jam 12, anakku pulang jam 12. Ya, sehat selalu, Bang. Paulis ini orang baik. Makasih, Bang Dal. Bang Goto, sehat-sehat selalu. Oke, amin, insya Allah, amin. Terima kasih Bang Mulis. Oke, ya. Saya tidak merokok Bang, banyak yang tanya. Saya tidak merokok ya, saya tidak merokok. Saya mau merokok, rokok habis. Rokok habis. Habis rokok. Gara-gara bahas babi. Saya tidak Bang. Saya semenjak masuk Islam itu saya berhenti merokok, berhenti. Dari 2013 semenjak saya meneliti Islam ya. Saya kan masuk Islam itu 2019. Saya meneliti Islam itu dari 2013. Saya meneliti Islam, meneliti Kristen dan yang lain itu saya sudah berhenti merokok. Karena banyak ayat-ayat yang saya dapati baik dari tradisi Hindu, Buddha, Islam, Kristen itu merokok tidak bagus begitu ya. Tapi saya tidak melarang Bang Dalbo merokok, tidak. Itu haknya Bang Dalbo. Tapi saya pribadi menurut saya merusak kesehatan kan begitu, makanya saya tidak merokok Bang. Nah, kalau Bang Dalbo merokok silakan, yang penting merokoknya di rumah toh, bukan di luar, karena kalau kita merokok di luar asapnya juga itu bisa mengganggu kesehatan orang lain. Nah itu pendapat saya. Saya pernah membaca satu buku Bang Goto ya. Buku ini menceritakan mengenai rokok ini sangat berbahaya, menimbulkan segala penyakit. Ini buku yang bercerita ya. Nah selama itu saya berhenti baca buku
Ya, endingnya. Karena ini sejak itu saya berhenti baca buku ini buku apaan sih? Ya berhenti saya baca buku. Rokok tetap Berhenti lanjut. merokok. Berhenti baca buku. Tapi memang itu realita Bang Dalbo ya. Ada nenek-nenek tua usianya sudah 140 tahun. Dia perokok berat. Nah, padahal yang suruh berhenti dia merokok semuanya dokternya udah mati, dia masih hidup. Ini fenomena langka ya, kawan-kawan. Nah. Tapi saya pribadi saya tidak merokok, kawan. Saya tidak merokok ya. Terus saya tidak lagi merokok. Dia. Memang ada beberapa orang dalam kondisi psikologi ya, itu memang kalau tidak merokok itu tidak jadi pekerjaan, tidak lancar katanya ya. Itu menurut beberapa orang ya. Dan lain orang kan lain beda persepsinya, beda interpretasinya. Ketika membaca satu narasi kan berbeda-beda Bang, tidak sama itu. Kalau Bang Dalbo itu membaca buku tentang berhenti merokok, lalu Bang Dalbo bukan berhenti merokok tapi berhenti baca buku, itu kan itu interpretasi Bang. Kan setiap rokok itu kan ada tertulis peringatan kan? Jangan Peringatan. Jangan Karena membunuh. merokok itu Membunuh. merusak kesehatan. Merokok membunuhmu, merokok membunuh. Merokok membunuhmu. Padahal Iya. yang buat rokok yang mati. Yang buat rokok yang mati. Yang periksa rokok mati juga duluan. Nanti dia dokternya kurangi rokok, dia tidak ngerokok pakai masker kan. Kurangi rokok bahaya loh. Dia duluan mati. Betul, dia duluan mati, betul. Jadi ini Allahu Akbar. menandakan bahwa Islam bahwa jodoh, rezeki, ajal itu Tuhan yang tentukan, bukan kita yang tentukan kawan-kawan, Tuhan yang tentukan. Sekalipun Anda tidak perokok ya, kalau memang dan tidak usah takut mati Bang, karena dimanapun Anda kalau sudah ajal pasti mati. Nah, itu. Banyak orang yang menghindari kematian tapi mati juga. Dengan demikian benarlah rukun Islam ya. Kan begitu, rukun iman, rukun Islam benar semua ya. Tidak ada pun yang tidak benar. Ya, ajaran fikih itu benar semua. Kan begitu. Ya, Jadi ada kita, kemarin terjadi Bang Goto. Makan bakso mati dia. Bahkan Ya, tidak betul. sempat dia berbicara dengan penjual bakso. bayangkan. Coba bayangkan. Jadi kalau kematian itu kita nggak bisa tahu ya. Ya, anda bisa tahu. Orang betul. sehat bisa mati, orang sakit bisa bertahan. Bisa bertahan, betul. Itu. Bisa kita tahu itu. Kemarin ada. Iya. Makan bakso dia mati dia. Bahkan nggak sempat bicara dengan tukang baksonya. Sama di sini juga pernah Bang, di dekat rumah saya habis makan bakso, bayangkan habis makan bakso langsung jatuh. Langsung Bahkan jatuh itu ya? Iya, sepupu saya itu juga yang Nah, malam. kalau ini habis makan bakso, tidak sempat bicara, mati dia. Gimana? Begitu dia selesai makan bakso, dia lari. Nggak mau bayar. Lari dia ditabrak bayar. mobil, dia mati di tempat dia. Mati di Tapi itu fakta tempat. ya, fakta. Di sini ada Bang Dalbo. Tetangga saya toh, dia punya kolesterol tinggi sekali. Dia makan bakso telur. Iya, sudah makan, langsung jatuh Bang. Pusing kepalanya langsung jatuh. Nggak ada. Habis. Maka sepupu saya, anak kakak saya, keponakan saya, anak kakak saya ya. Dia habis makan bakso itu kira-kira jam-jam 8 malam, sudah isya toh. Subuhnya dia muntah darah, meninggal. Lah hanya gara-gara makan bakso Bang. Bayangkan itu kok bisa ya, kok bisa itu. Jadi itulah ajal kawan-kawan, kita tidak bisa tolak itu ajal. Bayangkan itu, cuman gara-gara makan bakso telur ya. Orang dekat rumah saya langsung pusing, langsung jatuh. Begitu diperiksa kolesterolnya tinggi. Jadi kawan-kawan yang punya kolesterol tinggi, hati-hati dengan telur ya, hati-hati ya. Hati-hati, jangan terlalu banyak makan Bang, bahaya. Ya. Padahal saya makan telur 5. Nah itu kalau kita kerja berat kita wajar. Tapi kalau orang sudah tinggal apa saja itu tidak ada kerjaan terus makan telur banyak-banyak, bahaya juga Bang. Bahaya juga. Karena zat kolesterol dalam telur itu banyak kan, mengandung kolesterol itu telur itu. Ada dekat rumah saya ini. Ya Makanya benar Pak. Iya betul. Enggak perlu kita takut kematian.
Itu saja kalian pegang teguh ya. Tuhan Ada aja bukti, mati. Tuhan aja mati betul, apalagi Tuhan kita. aja mati. Apalagi Tuhan aja kita mati, ini. betul. Apalagi kita betul. Coba, Bahkan ada itu juga, Tuhan tetangga mati, saya, Bang. Nabi mati, Rasul mati. Apalagi kita ini. Maksudnya Tetangga saya, Tuhannya Bang, Oten. Di sini kan ada makan Makassar coto atau coto itu. Habis makan coto, enggak lama langsung. Bayangkan biru badannya. Bayangkan itu. Kenapa sudah komplikasi penyakit? Mungkin udah dilarang makan daging, dia paksa makan daging. Langsung biru satu badan. Meninggal. Kurang olahraga dia itu, kurang olahraga. Bisa jadi. Masalahnya biru badannya, Bang, biru badannya. Cocok, Mi. Biru badannya. Itu Nah, itulah kalau ajar habis kawan. makan jangan tidur, jangan baring, jangan duduk, jalan-jalan. Nah, betul. Habis makan itu. Itu saya. Kalau selesai Kristen, makan lari-lari saya. kalau Oten habis makan apa dia? Apa dia bikin habis makan? Ngocok dia. Oten. Parah nih. Lari semua Oten di bawah ya. Lari sudah tinggal 119 penonton di sini dari 300 lebih tinggal. Ternyata yang lebih 100-nya itu Kristen semua. Tinggal 117 penonton di sini. Aduh, parah. Tap layar kawan-kawan. Saya masih jalan sekitar 1 jam lagi ya. Jam 12 masuk duhur break kita. Ya, saya break. Ya masih ada 1 jam ini. Masih ada 1 jam Makassar sekitar. Ya kawan-kawan, saya Ketemu berkali-kali sampaikan pesan. Ya, ramaikan masjid dimanapun Anda berada, karena salah satu jalan atau peluang misionaris masuk ke daerah Anda itu ketika mereka melihat masjid kosong. Itu dulu waktu saya jalankan, waktu saya masih menjadi misionaris dulu ya. Saya dulu predikat saya C5 ya. Jadi kita mensuper masjid. Kalau daerah itu masjidnya kurang orang, berarti ada peluang bagi kami untuk menyampaikan ajaran kami. Karena menurut kami, dengan melihat masjid kosong, ya kurang orangnya, berarti orang di sekitar masjid itu imannya lemah. Karena tidak mencintai masjid. Jadi ramaikan masjid ya. Kalau begitu tiba 5 waktu ya, sholat duhur, sholat asar, tinggalkan seluruh aktivitas, masuk ke masjid Anda, sholat. Tuh. Salah satu cara untuk menghadang program misionaris. Ya, jadi misionaris cek dulu, recheck masjid Anda. Kalau rame, mereka tidak mau masuk situ. Mereka tahu bahwa orang-orang sekitar masjid itu adalah orang-orang yang kuat imannya. Tapi kapan kalau misionaris itu masuk melihat masjid kosong, cuma isinya 2-3 orang, mereka akan masuk di situ. Nah, begitu kira-kira. Jadi jangan lupa ramaikan masjid dimanapun Anda berada, di pelosok sekalipun, jangan lupa ramaikan masjid. Ya, jadi begitu azan berkumandang langsung ramaikan masjid. Begitu kawan-kawan, itu salah satu cara untuk menghadang laju misionaris. Tuh. Dari 2 tahun lalu saya sampaikan kawan-kawan. Ya. Jadi kalau mereka lihat masjid kosong, nah itu peluang mereka. Begitu kawan-kawan. Jadi untuk menguji tingkat keimanan di satu daerah tersebut, ya dilihat masjidnya. Begitu, lihat masjidnya. Kalau masjidnya ramai, mereka tidak mau masuk itu di situ. Mereka tahu oh, orang-orang sekitar masjid ini imannya kuat. Tidak mungkin kami menyampaikan Injil di sini. Tapi kalau masjidnya besar, isinya cuma 10 orang, 5 orang, 10 orang, lah sudah. Lahan bagi mereka, pintu masuk bagi mereka untuk mengajarkan Injil tersebut. Nah, begitu kira-kira kawan-kawan. Ya, saya ini berbicara begini karena saya mantan misionaris kawan-kawan. Saya ini mantan yang menjalankan program itu. Jadi saya tahu betul trik-trik mereka. Saya tahu kalau saya dari situ. Dan saya pun orang yang pernah menjalankan itu program itu. Jadi saya tahu bagaimana caranya, awal masuknya. Itu misionaris Bang, enggak langsung masuk situ bagi-bagi brosur, enggak Bang, disurvei dulu tempat itu. Survei dulu di situ. Nah, itu kalau survei itu daerah itu memungkinkan untuk kita misionaris masuk, ya kita masuk. Kalau enggak Bang. Jadi enggak langsung masuk begitu, enggak, disurvei dulu itu Bang, ada tukang surveinya dulu. Nah, bagaimana caranya mereka mensurvei? Salah satunya melihat masjid. Kalau masjid itu kosong ya mereka masuk, tapi kalau ramai enggak mau mereka masuk itu. Enggak mau. Buang-buang dana katanya, buang-buang tenaga. Begitu loh. Nah, makanya ramaikan masjid supaya menjadi tameng bagi kita, kekuatan bagi kita untuk menolak para misionaris. TikTok ini kan bisa disaksikan di mana saja kawan-kawannya, di mana saja ya. Kawan-kawan yang tinggal di pelosok-pelosok, sampaikan, kampanyekan, ramaikan masjid ya. Terutama ketika sholat duhur, asar, ramaikan ya. Kalau perlu subuh semuanya 5 waktu, ramaikan masjid.
ramaikan masjid. Karena itu menjadi salah satu pintu masuk misionaris ketika melihat rumah ibadah Anda, masjid Anda kosong. Tidak ramaikan. Apapun alasannya. Begitu azan berkumandang, ya, tinggalkan seluruh aktivitas, masuk ke masjid, ibadah, sholat. Nah, begitu kawan-kawannya. Nah. Apa itu? Tempat kotanya tidak ada sawah. Bukan sawah, masjid maksud saya. Itu salah ketik. Jadi begitu kawan-kawannya, kami Pelugut Islam ya tidak berhenti mengedukasi agar edukasi kita menambah ketebalan iman, menambah kekuatan iman para kaum muslim ya, kawan-kawan muslim agar mampu menolak proses-proses pemurtatan ya. Jadi kami membantu membentengi akidah umat Islam dari proses-proses pemurtatan dengan melakukan terus edukasi-edukasi ya, agar kita selamat dari ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran para nabi. Gimana sih Bang Goto ini? Kira. Ini barang langka loh. Mau dicegah lagi, biarkan mereka dulu berkembang, baru kita sikat lagi. Ini barang langka. Barang langka, betul. Barang sudah tidak ada, ditambah lagi diperketat. Biarkan dulu mereka berkembang 10%. Kan mereka sisa 3%. Kalau saya betul. biarkan berkembang 10%, baru kita sikat lagi. Coba di bawah habiskan data, kopi, rokok. Ingin hiburan kan? Mana hiburannya kalau OT-nya kok sudah tidak ada lagi. Waalaikumsalam. Iya. Justru saya mau ajak Goto kalau boleh, anu dulu lah baru kita debat. Makanya Ulis Pandalbo, kalau saya mualaf gimana? Jangan. Siapa yang jadi mainan kalau? Ya, kalau semua udah pindah agama ya. Kalau kalian Islam semua tak jual semua ini barang. Apa lagi gunanya HP? Gak ada lagi gunanya. HP, laptop saya jual semua. Oh, betul HP. Betul. Oten jangan marah Otennya. Tapi Oten memang selalu marah loh. Budaya Kristen Indonesia ini terpengaruh dengan budaya budaya Barat, betul. Kalau Islam itu walaupun sedikit ada pengaruh budaya, tapi budaya itu bagus. Ya, budaya Arab itu bagus kawan-kawan. Ya. Monoteisme, menutup kepala, menutup aurat, bagus. Masalahnya budaya Barat, Bang. Coba lihat budaya Barat ya. Ulang tahun mabuk, Natal mabuk, tahun baru mabuk, ya. Valentine mabuk, semuanya mabuk. Itu budaya Barat semua. Dan dulu saya waktu masih Kristen, wah begitu juga saya. Pokoknya semua acara mabuk saya. Orang Manado begitu, orang Toraja juga begitu. Saya berarti Goto ini mantan pemabuk ya? Iya, mantan pemabuk saya, Bang. Mabuk saya. Pemabuk, rakus, jelek lagi. Iya, ya kan? Begitu. Rakus kan? Itu budaya, Bang. Budaya dalam Kristen begitu. Ya, bahkan kalau sekarang nggak rakus lagi kan? Iya. Kalau hari nggak Natal rakus lagi. Waalaikumsalam. Lanjut. Itu hari Natal rata-rata ada minuman keras itu, minimal bir. Itu udah menjadi budaya, Bang. Nggak bisa, apalagi kalau malam tahun baru. Terjungkal semua itu gara-gara minuman. Orang Manado ya. Orang Toraja juga begitu. Mohon maaf saya kawan-kawannya, saya tidak menganu suku, tapi saya juga ada darah turunan Manado, ada darah turunan Toraja. Itu memang begitu faktanya. Tapi saya lihat di kawan-kawan Islam, rumah-rumah kawan Islam, ketika tiba Idul Fitri, tiba Lebaran, tidak satu pun saya temui itu ada hamar, ada minuman keras. Tidak ada, Bang. Setahu saya tidak pernah ada. Tapi rumah kawan-kawan Kristen, sama si Kristen dulu, hampir 99% pasti ada minuman keras di rumahnya. Yang ada di rumah Islam itu rasa leci, ya, rasa anggur, buras, apa itu? Opor ayam. Biar ekonominya pas-pasan ya. Biar ekonominya, Bang, itu masih ketupat ya. Tapi ya. Tetap ada juga, Bang. Kenapa saya katakan? Karena hari Natal itu bagi umat Kristen itu ada hari paling besar dalam budaya Kristen.
Jadi pengeluaran habis-habisan itu ketika Natal dan Tahun Baru, habis-habisan itu. Pasti ada. Kan begitu. Karena budaya, tradisi budaya. Iya. Bahkan tante saya aja tuh kalau Natal, bayangkan itu. Tante saya itu teguh biar 1 botol tuh, tante saya. Coba kalau ada keluarga saya nonton saya tuh. Betul dah yang saya bilang. Saya kan di tempat saya banyak satu sukunya Bang Goto di sini, tapi mereka baik-baik semua. Nah, ketika mereka Natalan pada saat dulu saya masih ini ya, belum hijrah. Saya mabok sama mereka itu, minum cap tikus. Ya, betul. Tua. Kalau teman dari sana, kalau anjing dia masak, dia katakan patong. Patong ya betul, patong. Dulu saya nggak tahu. Bandar ya. Mau makan kari patong? Patong. Apa ini? Saya lihat kepalanya kok anjing. Enggak lah. Anjing. Muntah-muntah saya. Belum saya makan, muntah-muntah sudah saya. Patong. Tapi kira apa ya? Patong, RW, patong. Patong, kari patong. Padahal apa ya, ini baru saya dengar ini Pak kari patong, anjing. Coba, Abang Dalbo tahu enggak anjing kalau mau dipotong dibunuh tuh diketok kepalanya tuh. Masih masuk di karung. Paulus ya. Ada perintah Paulus. Iya, betul. Dipukul. Ada perintah Paulus dalam Kisah Rasul Ya, 15. silakan Bang Happy absen, silakan. Makasih abangku. Di situ apa kata Paulus dalam sidang Yerusalem Kisah Rasul 15 itu ayat yang ke 29 hingga 39 ya. Kalau Anda baca di situ, tidak boleh makan hewan yang tidak disembelih secara benar. Tapi coba lihat patung itu, diketok kepalanya itu. Nah, kalian makan. Padahal perintah Paulus sendiri itu, perintah Yosomesia, perintah Petrus, perintah Yohanes, tidak boleh makan. Baru di ini Bang Goto, kalau saya lihat teman ya, entahlah di tempat lain karena saya lihat sendiri, pakai las karbit itu. Iya. Las itu untuk ini masih hidup loh. Iya. Dibakar betul. Sadis. Padahal ada perintahnya, Bang. Silakan kawan-kawan Kristen buka di Kisah Rasul 15 ya. Baca dari ayat 29 hingga 39. Anda baca terus itu. Keputusan sidang Yerusalem. Tidak boleh menurut Petrus dan Paulus, tidak boleh makan binatang yang tidak disembelih secara benar. Apakah patung itu, ya RW itu apakah di anjing itu apakah disembelih secara benar? Tidak. Kalian melanggar memang perintah Petrus dan Paulus sendiri. Bayangkan itu. Mereka tidak belajar baik Bibelnya. Dan disampaikan juga ini ayat oleh pendeta-pendeta mereka. Dan disampaikan. Kita Islam, Bang, makan binatang yang disembelih secara benar. Itu sudah aturan dari Islam. Ada baca, kita berdoa dulu kalau mau memotong hewan. Lah ini aduh, diketok saya itu, bahkan dibakar ya Bang Dalbo ya. Bayangkan. Dibakar. Pakai dulu saya lihat di sini pakai las karbit. Jelas dia. Kan zaman itu kan belum ada yang pakai gas-gas ini kan. Belum ada. Zaman dulu itu tahun-tahun 97. Belum ada saya lihat. Pakai karbit dia. Betul. Jadi itu menyiksa, selain menyiksa binatang, Bang, selain menyiksa binatang ya. Mereka memang melanggar aturan yang dikeluarkan Petrus dan Paulus sendiri. Kita Islam, Bang, meneruskan tradisi para nabi. Bayangkan itu begitu mulianya, kita muliakan itu hewan. Ketika kita sembelih itu dibaca, didoakan, bayangkan itu. Lalu dibagikan. Ayam dengan sapi aja disembelih tidak menyebut nama Tuhan Allah. Iya. Itu haram. Haram, betul. Sesuatu hal yang halal bisa jadi haram. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, dikarungin itu dogi dikarungin, langsung diketok-ketok kepalanya, bayangkan itu. Tanpa menyebut nama Tuhan. Islam tanpa menyebut nama Allah, menyembelih haram bagi. Tidak diperbolehkan, bayangkan itu. Jauh kali memang bedanya ajarannya, jauh kali bedanya, Bang. Jauh kali. Kalau kucing langsung aja dibanting, Bang. Kalau kucing saya lihat itu. Langsung dibanting, dimasukin juga di karung, langsung dibanting. Iya, betul. Itu kucing. Tidak ada maksudnya tidak ada. Iya. Kasihan kita. Kasihan. Jadi kalau mereka itu beleng-beleng ya dari faktor makanan. Faktor makanan, betul. Jadi si Pak anjing ya Pak biasa.
Betul betul. Kasihan saya lihat ya, kasihan saya juga kadang juga mau menangis kalau apa begitu dikarungin lalu pokoknya dipukul sampai bagaimana itu kalau nanti itu dibalas di neraka itu bagaimana itu kita juga dikarungin kita nanti oten rata-rata begitu oten itu dimasukkan tuh dikarungin Iya, sama kucing malaikat, juga toh. dimakan bang, kucing, tikus, parara, Iya, dimakan dimakan semua. Betul betul betul. Dimakan semua itu. Kalau Itu yang saya kenal di sini ya, yang saya kenal di sini begitu. Iya, sama di sini juga bang. Tapi saya juga pernah itu saya ceritakan kisahnya. Saya bersyukur juga karena ada teman Kristen yang memakan biawak. Akhirnya ayam saya tidak habis dimakan biawak. Poinnya begitu. Kena ditangkap tuh biawak. Saya lihat dia bakar bang. Saya lihat dia bakar. Dia makan, bayangkan itu. Aduh, sampai ekor-ekornya habis itu. Pakai itu minuman apa itu? Adam, namanya Adam. Wah, betul-betul ya. Lain memang budayanya Islam. Islam itu luar biasa budayanya, bersih, sudah bersih satu ya. Membenci dengan hal-hal yang begituan. Tidak ada. Coba kalau tidak percaya, abang masuk ke rumahnya orang Islam kalau Idul Fitri, ada minuman keras? Tidak ada, tapi coba anda masuk di rumahnya orang Kristen Natalan, ditawarin anda bir kalau dia kaya. Kalau dia kaya, kalau dia kelas menengah ke bawah paling beli bir untuk konsumsi mereka sendiri, keluarga. Tapi kalau kaya biasanya ditawarkan anda itu. Begitu. Pernah juga kawan saya pelakko kan. Kalau pelakko itu kan bebek, ya kan? Ya. Dia pelakonya ular. Pakai. Iya. Ular. Pelakonya ular. Bilang apaan ini? Tetapi saya minum sama-sama, mereka minum tua. Itu rasanya bagaimana? Saya belum pernah makan daging ular itu, aduh parah kali itu. Saya nggak pernah juga makan, jijik saya lihat. Tapi kalau minum tua sama-sama saya minum. Iya, masalahnya ada perintahnya bang. Kan ya saya 66 itu ayat 16-17 ya. Jelas sekali itu akan dimusnahkan itu pemakan binatang jijik, babi segala macam itu. Makanya Islam mengajari itu, jangan makan makanan haram ya. Kan begitu. Ada perintahnya dalam Bible mereka, tapi kok dilanggar juga ya. Aneh juga saya. Tapi pada saat itu saya belum berapologet, belum. Belum betul. Belum, jadi saya nggak tahu. Ya lihat-lihat aja. Iya. Tapi apa ya, perasaan jijik itu tetap ada. Iya betul. Enak bagi mereka, jijik bagi kita. Saya nggak sentuh-sentuh loh. Padahal masakannya itu enak, baunya harum. Cuman saya bayangkan ini ular ini geli saya lihat. Kalau ular masih masuk di akal bang, ini biawak, parah betul. Ya biawak juga. Lebih-lebih kucing. Baik, kucing betul. Kayak enggak sampai hati ya, saya kalau itu enggak sampai hati ya. Tapi mereka kalau dia punya tulang-tulangnya, rasanya katanya rasa ayam. Kucing itu kayak kelinci kan? Iya, kelinci betul. Ayam, sama semua rasanya itu. Ya tikus itu di sini biasa dia panggang itu, dia bakar dulu. Ya, makanya saya pernah bertanya toh, saya bilang kenapa tidak ada studi hukum Kristen dipelajari di seluruh univ ya, perguruan tinggi dunia. Tidak ada studi hukum Kristen dibahas itu bang, dipelajari. Tidak ada, baik umum maupun khusus Kristen, studi hukum Kristen. Kenapa tidak ada studi hukum Kristen? Karena memang tidak ada hukumnya. Makanya dari pelajari. Anda ke Harvard, Anda ke Propaganda Fight College Roma, Harvard Amerika, Bang Gatot, saya teman-temannya, saya izin dulu, saya mau beli rokok. Habis rokok saya. Dari tadi loh, saya nggak rokok saya. Makanya saya berhenti baca buku, karena saya mau merokok. Habis rokok saya lelen, saya rasa. Ya oke, teman-temannya saya izin pamit dulu. Nanti lagi malam kalau ada waktu, saya buka Komal atau sore. Ya, saya tahu kalian ini selalu menunggu hiburan. Oke, makasih banyak semua ya yang sudah berbagi koin. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan rezekinya. Kalau rezekinya sudah dilipat gandakan, jangan lupa ya di TF ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.